Kembali lagi di Room Ngayal, berhayal kebaikan. Oke teman-teman, jika kita ingin merubah hidup kita, seperti halnya banyak sekali channel-channel motivasi ya, untuk merubah mindset kemiskinan secara struktural. Jadi menurut gua gini teman-teman, bahwa seperti halnya kehidupan gua ya, gue mencontohkan diri gue sendiri aja. Tapi sebetulnya di luar sana, bahkan di media sosial pun banyak dapat kita lihat, kita cari perjalanan hidup teman-teman kita di sana, di luar, dari yang berada dalam kehidupan yang miskin, tiba-tiba dia merubah mindset pola pikirnya sehingga dia bisa menjalani dan bahkan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Itu semua karena menurut mereka mindset. Bagaimana mindset kita berpikir seperti pola pikir orang-orang yang sudah maju. Dan gue sangat menyetujui itu, karena dari mulai gue remaja, gue juga mulai berpikir tentang bagaimana mencari uang saat gue lulus sekolah SMA, terus gue melanjutkan ke kuliah. Nah gue menjalani mungkin saja pola pikir yang dijelaskan oleh teman-teman kita yang sudah sukses ya. Pernah dijelaskan oleh seorang motivator di channel-channel YouTube. Karena gue mengalaminya pun, dan gue juga menikmati apa yang udah gue jalani dikarenakan pola pikir gue. Jadi gue selalu meniru sikap, perilaku, dan pola pikir teman-teman gue yang ada di level atas gue. Nah kebetulan pada saat gue remaja pun gue memang ada di dalam keluarga yang kelasnya menengah lah, bahkan mungkin hampir di bawah lah. Tapi memang gue masih bisa menikmati kehidupan, mendapatkan pendidikan juga dari orang tua gue. Tetapi gue selalu mengambil pola pikir teman-teman gue yang ada di atas gue. Karena keterbatasan media juga dulu pada tahun 90-an, ya gue hanya bisa mendapatkan dari televisi informasinya, bahkan gue mencarinya dalam kehidupan nyata, ketemu dan menjalin relasi kepada orang-orang yang ada di atas gue. Dan itu betul. Kenapa? Karena gue bandingkan dengan teman-teman gue yang sebaya gue, yang ada di lingkungan keluarga gue dulunya, teman bermain gue, karena mereka terstruktur dengan kehidupan yang seperti itu, dalam keluarga pun yang seperti itu, nggak berani untuk menjalin hubungan di luar wilayah tinggalnya, sehingga mereka, teman-teman gue yang saat gue kecil dulu ya, teman-teman gue itu, mereka terbentuk sesuai dengan pola pikir yang ada di lingkungan tempat tinggal dia. Ya bisa gue katakan kehidupannya sama seperti apa yang orang tuanya alami. Jadi kalau menurut pandangan para motivator ya, bahwa kemiskinan itu terstruktur, biasanya akan mereka berpendapat, dan gue juga menyetujui itu, karena jika orang tuanya miskin, maka anaknya pun akan ikut miskin. Nah, tergantung anaknya, pola pikirnya atau mindsetnya ini mau dia rubah atau tidak. Kalau anaknya itu mindset dan pola pikirnya tetap terbelenggu dengan apa yang ada dalam lingkungan keluarganya, bahkan di lingkungan tempat dia bermain, di dalam masyarakatnya, karena masyarakatnya ini mungkin ada di dalam garis kemiskinan, maka sampai kapanpun mereka ini, anak-anak ini, berkembangnya pun tidak akan jauh dari perekonomian yang ada di lingkungan tempat tinggal dia, seperti perekonomian yang ada di lingkungan orang tuanya juga. Tetapi jika anaknya ini berani untuk merubah mindsetnya, pola pikirnya, sehingga dia belajar atau mendapatkan relasi-relasi lagi di luar lingkungannya, mendapatkan circle-nya yang berbeda, maka
kemungkinan besar anak-anak yang ada di dalam garis kemiskinan, bahkan yang ada dalam lingkungan keluarga yang miskin, mereka bisa merubah nasibnya, mereka bisa merubah takdirnya. Makanya setelah gua amati, kenapa teman-teman kecil gua yang berada di dalam keluarga yang ada dalam keluarga yang miskin, mungkin kelas menengah lah ya, menengah ke bawah, dan juga di lingkungan yang mungkin tempat tinggalnya, secara pola pikirnya ataupun pendidikannya tidak memadai, maka mereka pun sampai tua pun, sampai mereka dewasa dan mereka menikah, mempunyai anak, mereka pola pikirnya tidak akan pernah berubah, tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Karena apa? Karena circle-nya, lingkungannya yang membentuk pola pikir dia, membentuk mindset dia, sehingga mereka akan terus-terusan ada dalam struktur kemiskinan. Tapi jika mereka mengikuti perkembangan yang ada dan berani untuk menjalin relasi di luar lingkungannya yang ada di atas level dia, mengambil pola pikir orang lain yang ada di atas dia ya, sehingga merubah mindset dia, gue yakin banget dan banyak terjadi di luar sana. Bahkan diri gue sendiri pun, gue mendapatkan keberuntungan dalam hidup gue dikarenakan pola pikir gue, dikarenakan mindset gue rubah. Yang sebelumnya mungkin gue terkontaminasi dari mindset keluarga gue dan terkontaminasi juga mindset gue dari lingkungan tempat tinggal gue ya. Di situ ada lingkungan saudara, lingkungan teman-teman bermain dalam suatu wilayah tempat tinggal gue merubahnya sehingga gue bisa seperti ini, sehingga gue dapat berpikir seperti ini. Bahkan jika tidak ada salah dalam menjalani kehidupan, gue pun juga dapat lebih baik lagi sebetulnya. Tapi manusia itu terkadang jika sudah mendapatkan suatu hal yang baik, terkadang itu lupa. Ya makanya di sini kembali lagi kuberikan pengalaman hidup yang semoga teman-teman jangan sampai mengalami bahwa apa yang kita dapat akhirnya, kebahagiaan yang kita dapat setelah kita merintis dari kehidupan kita yang ada di titik nol, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan penghasilan yang banyak, kita harus selalu menjaganya sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita raih tidak akan cepat hilang ataupun jangan sampai kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah putus asa, dikarenakan walaupun mungkin proses hidup kita dari proses hidup yang belum menguntungkan, ada di garis kemiskinan, tiba-tiba kita terangkat derajat kita dan kita mendapatkan fasilitas yang enak, mendapatkan kehidupan yang nyaman, dan tiba-tiba kita teruji dikarenakan sebab yang kita lakukan, akhirnya kita jatuh di dalam kehidupan yang sulit. Jangan pernah putus asa, karena kita mempunyai pola pikir, kita mempunyai cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan hidup kita. Jadi menurut gua dan juga apa yang telah gua pelajari juga dalam kehidupan nyata, bahwa jatuh bangunnya seorang manusia dalam kehidupannya secara finansial dan segala macam apapun permasalahan hidupnya, tetap masih bisa kita raih, tetap masih bisa kita dapatkan kembali apa yang kita inginkan. Yang penting satu, jangan pernah putus asa dan selalu bekerja keras dan selalu yakin bahwa proses atau langkah yang kita sedang jalani pasti akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Dikarenakan jika kita yakin, semuanya pasti akan terwujud. Yang penting kita yakin dan tidak malas. Itu kunci utamanya saja, bahwa keyakinan dan tidak malas pasti akan membuahkan hasil untuk hidup kita. Kembali lagi tadi mindset ya, pola pikir ya. Karena gini, biasanya kalau pola pikir orang kaya, dia mempunyai uang, taruhlah 1 miliar misalkan, mendapatkan tiba-tiba uang 1 miliar, dia akan kelola uang tersebut sehingga uang tersebut akan menjadi 2 miliar dan 3 miliar.
Tapi jika pola pikir orang miskin atau mindset orang miskin, dia mendapatkan 1M atau mendapatkan 2M, itu tidak akan lama lagi uang itu akan habis dan uang itu tidak dapat diputar dengan baik. Dikarenakan apa? Karena pola pikir dia tidak seperti orang kaya yang terstruktur pola pikirnya untuk investasi dan untuk mengembangkan uangnya, sehingga apa yang dia dapat saat ini dia bisa kembangkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Kan biasanya realitanya seperti itu ya, tiba-tiba dapat bonus, dapat warisan lah, taruhlah 2 miliar dapat warisan, itu nggak lama tuh biasanya beli rumah. Atau kalau beli rumah tuh masih bagus menurut gue ya, terus buat bentuk investasi. Tapi biasanya ada yang gambling, malah beli kendaraannya dibagusin, bisa banyak tuh, udah 2-3. Dan dia bikin usaha pun tidak mengikuti fashionnya. Biasanya dia mengikuti apa yang sedang tren atau apa yang orang bicarakan, diikuti itu usahanya. Sehingga ngelambat laun tuh usahanya tidak berjalan, bahkan akhirnya collab dan tutup usahanya. Akhirnya uangnya habis. Dan bisa jadi usaha dia tutup, akhirnya kendaraan yang dia punya, yang dia beli dari hasil warisan, dia jual kembali. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pola pikir dan mindsetnya masih menggunakan mindset orang miskin. Jadi apa yang dia dapat saat ini, uang, benar-benar dia mengelolanya dengan salah, sehingga uang tersebut yang dia dapat dari warisan orang tuanya dengan mudahnya hilang begitu saja. Tapi kalau misalkan dari sekarang, walaupun tuh uang itu belum ada, tapi kita punya mindset dan pola pikir kehidupan orang kaya, orang yang udah maju, maka kita akan seringkali mencari peluang-peluang, atau kita membaca, mendengar, bahkan kita dalam kepala kita sudah memikirkan uang yang saat ini kita punya yang sedikit ini, bagaimana kita kembangkan, atau dengan kecerdasan kita saat ini bagaimana kita dapat berpotensi bersaing dalam bekerja, bersaing dalam berusaha, berwirausaha. Itu selalu seperti itu, akan selalu berkembang pola pikirnya. Dan berapapun yang didapat, biasanya jika kita punya mindset yang baik, yang bagus mindsetnya, pola pikirnya, itu tidak mudah untuk habis. Dan bahkan sekecil apapun orang-orang yang sudah bagus mindsetnya, dia pasti mempunyai investasi walaupun hanya sedikit. Walaupun dia punya sedikit modal, pasti ada dia punya investasi, entah tabungan, entah mungkin menabung emas atau dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang punya mindset seperti itu, mereka tidak akan membeli segala sesuatu tanpa mereka perhitungkan kembali. Contoh saja, jika orang yang pola pikir miskin, biasanya ini dia ingin mendapatkan suatu kendaraan, misalkan motor atau mobil lah. Cara motor saja, motor tapi yang bagus ya, mungkin harganya 30-an atau bahkan bisa lebih jadi 40-an. Padahal ini adalah orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Kan tetapi karena dia punya pola pikir yang salah, mindset yang salah, dia mencoba untuk mendapatkan segala yang sesuatu yang diinginkan, yaitu kendaraan motor dengan harga yang 40 jutaan atau 50 jutaan. Dia membelinya dengan cara kredit atau mengangsur sesuai dengan apa yang dia mampu. Betul, memang dia mampu pada saat itu, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan dia, misalkan pekerjaan dia berhenti, bisa terjadi dia tidak akan kuat lagi membayar kendaraan tersebut, hingga akhirnya kendaraan tersebut ditarik oleh leasing, atau mungkin dia jual dengan harga yang murah. Tapi kalau orang yang punya mindset kaya, mindset yang maju, dia akan membeli kendaraan sesuai dengan apa yang dia mampu. Taruhlah dia punya uang 10 juta, dia akan beli motor second yang harga 8 juta mungkin, tetapi dia tidak punya tanggung jawab lagi untuk mengangsur setiap bulannya. Dan dia berpikir dengan kerjaan dia saat ini, dengan dia mengendarai motor yang dia mampu, yang harusnya mungkin kalau dia punya motor yang lebih mahal, dia mengangsur mungkin sebulan 1 juta atau 800. Dari angka 800.000 ini dia kumpulkan lagi, dia nabung. Karena dia punya obsesi untuk mempunyai usaha apapun lah. Masing-masing orang kan pasti mempunyai cita-cita.
Dengan angka tersebut dia terus menabung hingga dia mungkin tiba-tiba dia mempunyai usaha entah apa aja, bisa warung kopi, bisa mungkin usaha warung nasi kecil mungkin, karena dia mempunyai mindset yang maju, karena berpikir bahwa pada saat dia kerja dia hanya mendapatkan gaji, tetapi jika dia mempunyai usaha lain lagi di luar pekerjaannya, dia akan mendapatkan income yang lebih baik lagi. Tapi jika mindset orang miskin, dia tidak akan berpikir seperti itu. Apa yang dia dapat ya 1 bulan itulah yang dihabiskan. Hingga dia tidak punya ide untuk mengembangkan gaji yang dia dapatkannya. Karena banyak di masyarakat kita seperti itu ya. Begitu lulus sekolah, mempunyai pekerjaan, bukan berpikir maju di 10 tahun yang akan datang, tapi dia berpikir bagaimana bulan ini dia dapat gaji, dia dapat mendapatkan suatu kendaraan bermotor yang dia inginkan. Yang kendaraan motor itu mungkin bisa dikatakan motor yang bagus lah gitu. Bahkan setelah dia naik lagi, dia mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan mobil dengan cara mengkredit lagi, begitu seterusnya. Nah, orang-orang yang berpikir maju, mempunyai mindset yang maju, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia akan berpikir bagaimana dia dapat menabung sehingga uang hasil tabungannya dia nanti dapat dia buat suatu usaha, di mana usaha tersebut dapat mendapatkan income buat dia. Karena dia berpikir entah di usia 40 atau mungkin sebelum 40 dia akan berhenti bekerja jika usaha dia sudah maju sehingga dia menjadi owner dalam usahanya. Tetapi sebelum dia mempunyai usahanya maju, dia tetap akan bekerja sampai benar-benar dia dapat memajukan usaha dia. Contoh banyak ya, teman-teman gue juga ada juga yang seperti itu, yang berpikir dan punya pola pikir yang maju. Dia pada saat itu dia bekerja bareng gua, tapi dia mengumpulkan uang, dia tidak peduli dengan teman-temannya yang buta ganti motor, buta ganti kendaraan, dia tidak peduli dengan hal itu. Atau nongkrong di mana-mana dia tidak peduli. Sekali-sekali dia mau sekali-sekali untuk nongkrong bareng sama gue, sama teman-teman yang lain. Dia fokus dengan apa usaha dia. Dari awal dia mengumpulkan uang, dari hasil pekerjaannya dia buka barbershop, sehingga dia sudah mulai mempunyai usaha restoran yang lumayan lah untuk diri dia. Yaitu apa? Karena dia mempunyai pola pikir yang maju, mempunyai pola pikir yang hebat. Jadi sebetulnya orang itu dapat maju dikarenakan tergantung dari pola pikirnya, tergantung dari mindsetnya. Karena dalam kehidupan saat ini, orang mendapatkan pekerjaan pun tidak sesulit pada tahun 90-an lah, tidak sesulit. Tahun 2000, maka sekarang udah 2025, walaupun persaingan itu banyak, akan tetapi peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang mendapatkan uang itu banyak sebetulnya jika kita tidak malas dan kita bekerja keras dengan baik apa yang kita inginkan. Peluang-peluang untuk mendapatkan uang itu banyak, karena manusia ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi prosesnya itu tidak mau, prosesnya itu malas. Selalu memikirkan proses dan prosesnya, selalu ketakutan dengan proses dan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Padahal proses dan langkah-langkah kita mengerjakan sesuatu itu adalah suatu kebahagiaan menurut gua ya, suatu kebahagiaan di mana kita mencintai dengan apa yang kita kerjakan, kita mencintai dengan proses atau langkah yang kita kerjakan, sehingga nanti hasilnya, maupun itu hasilnya itu tidak baik ataupun hasilnya itu baik, kita pasti akan menerimanya dengan lapang dada. Kita pasti akan menerimanya dengan rasa suka gitu. Karena jika orang sudah tidak menyukai dengan langkah atau proses dalam mengerjakan sesuatu, biasanya akan sulit mendapatkan hasil yang baik.
Orang yang mencintai suatu proses atau langkah yang dia kerjakan saja bisa terjadi ada kemungkinan gagal. Apalagi orang yang tidak mencintai atau tidak menyukai proses dalam dia meniti karirnya, otomatis pasti kegagalan yang akan dia dapat. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan ataupun tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal menurut gue. Dalam hal bekerja pun seperti itu. Jika tidak cinta dalam kerjaannya, jika tidak menyukai dengan proses pekerjaannya, pasti tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam membayar.